No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Red Sparks akan menghadapi playoff Liga Voli Korea lawan Hillstate pekan depan. Mereka kini menanti kondisi Vanja Bukilic dan Park Eun-jin yang cedera. Red Sparks jadi salah satu tim yang mencolok di Liga Voli Korea musim ini. Mereka sempat mencatat 14 kemenangan beruntun dan jadi tim yang solid. Namun memasuki putaran ke-6, Red Sparks mulai diterpa badai cedera. Vanja Bukilic mengalami cedera kaki dan tak lama berselang giliran Park Eun-jin yang terkena cedera. Kondisi Bukilic dan Park Eun-jin yang cedera ini yang kemudian ikut mendorong Ko Hae-jin mengambil keputusan untuk melakukan rotasi pemain besar-besaran di putaran ke-6. Di beberapa laga, Ko Hae-jin menurunkan pemain pengganti dan mengistirahatkan pemain utama termasuk Megawati. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks disebut-sebut akan menjalani fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan tidak mudah. Fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 telah dituntaskan oleh Red Sparks pada Rabu, 20 Maret 2025, dengan bertengger di peringkat ketiga. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu harus berjuang ketat dalam pertandingan terakhir mereka. Bertindak sebagai tuan rumah, Red Sparks hanya mendapatkan 1 poin tambahan ketika berhadapan dengan Gimcheon Korea Expressway Haipas. Dalam pertandingan terakhir fase reguler itu, Red Sparks harus meraih hasil pahit usai kalah tipis 2-3. Meski kalah, tim besutan Ko Hae-jin itu tetap melaju ke fase playoff sebagai peringkat ketiga dengan kerugian memainkan laga kandang 1 kali saja. Hal itu terjadi lantaran Red Sparks yang menorehkan 64 poin gagal menyalip Suwon Hyundai EC Hillstate di peringkat kedua yang unggul 2 angka. Untuk babak playoff sendiri, Megawati dan kolega akan menghadapi Hillstate di mana laga pertama akan bergulir pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Menghadapi babak playoff ini, Red Sparks berada di posisi yang tidak lebih baik jika dibandingkan dengan juara bertahan musim lalu itu. Bagaimana tidak? Tim berjuluk Red Force ini bahkan belum bisa dipastikan akan diperkuat lagi oleh 2 pemain intinya, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin. Keduanya tidak bisa menyertai perjuangan Megawati sepanjang putaran ke-6 ini karena harus menjalani masa pemulihan agar bisa prima di waktu yang tepat. Sementara itu, sebagai juru taktik, Ko Hae-jin sendiri sepenuhnya menyadari bahwa hilangani Bukilic dan Park telah membawa dampak besar bagi timnya. Usai menghadapi Haipas, pria berusia 45 tahun itu bahkan tak segan menyebut separuh kekuatan timnya telah hilang terlebih Nohran juga mengalami cedera minor. Walau Megawati sedang on fire saat mendapatkan kesempatan untuk bermain lagi di 2 laga terakhir usai disimpan, hal itu tak memberi jaminan berarti. Setengah dari kekuatan kami telah hilang, kata Ko Hae-jin. Berkaca dari ekspresi Ko Hae-jin tersebut, salah satu media Korea Selatan menilai langkah Red Sparks pada babak playoff akan berat. Pasalnya, tim yang berasal dari kota Daejeon itu belum menemukan racikan taktik yang tepat semenjak Bukilic absen pada putaran ke-6 ini. Hal itu berbeda dengan Hillstate yang memiliki pelapis yang siap tempur walau mereka juga kehilangan satu andalan dalam diri Wipawe Srithong. Jika Bukilic dan Park bisa kembali pada saat playoff, masalah pun tidak tuntas begitu saja. Red Sparks masih diliputi tanda tanya mengenai bentuk performa mereka. Cedera adalah masalahnya. Baru-baru ini, Hillstate kehilangan Wipawe dan Red Sparks kehilangan Bukilic dan Park Eun-jin. Dengan kepergian mereka, performa kedua tim ini menurun drastis. Babak playoff akan segera tiba, dengan absennya Wipawe. Untuk musim ini, Hillstate diperkirakan akan menggunakan Jeng Jiun dan Go Yerim sebagai kombinasi outside hitter. Ini adalah formasi yang agak lebih lemah, tapi tidak ada pilihan lain. Red Sparks masih belum bisa memastikan apakah Bukilic dan Park Eun-jin akan kembali tampil di babak playoff. Ko Hae-jin mendapatkan sebuah serangan dari para penggemar Red Sparks setelah Megawati dan kawan-kawannya gagal menjadi runner-up dalam Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Diketahui Red Sparks telah mengakhiri perjuangannya di musim reguler di Liga Voli dan mereka telah gagal meraih kemenangan atas Haipas.
Sangat disayangkan tim yang telah diperkuat oleh Megawati dalam pertandingan ini ternyata harus menelan kekalahan di akhir musim reguler V-League. Meskipun bertindak sebagai tuan rumah tetapi Red Sparks telah berhasil dipecundangi oleh Haifaz melewati full set dengan skor 2-3. Dalam hasil tersebut telah membuat Red Sparks ini gagal dalam menduduki status sebagai runner-up pada ajang V-League. Red Sparks telah menutup musimnya dengan terdampar pada posisi ketiga dengan mengemas 64 poin yang selisih 2 angka dari Hyundai Hillstatte yang menduduki posisi kedua dengan 66 poin. Kekalahan Megawati dan kawan-kawannya ini telah menuai banyak sekali reaksi bagi para penggemar bola voli termasuk bagi orang-orang yang kesal dan geram terhadap Ko Hye-jin selaku pelatih. Di sisi lain, pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, telah menyelesaikan musim keduanya pada babak reguler Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Megawati juga menutup perolehan poin dengan catatan impresif pada daftar top skor Liga Voli Korea. Dia sukses mengoleksi poin sejak putaran pertama sampai ke-6 dengan torehan 802 poin. Catatan tersebut tentu lebih baik dari babak reguler musim lalu di mana atlet asal Jember itu mencetak 736 poin. Pada laga terakhir di putaran ke-6, Megawati tak berhenti mencetak poin saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi Gimcheon Korea Expressway Haifaz. Mega berhasil mencetak 38 poin dalam penampilan 4 set yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Dia mencetak 36 attack point dan 2 block point dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 62,29% atau yang tertinggi pada laga tersebut. Sayangnya, Red Sparks harus menelan pil pahit usai dikalahkan Haifaz lewat pertandingan 5 set. Megawati juga hanya dimainkan pada set pertama sampai set keempat saja. Meski begitu, catatan 802 poin membuat Megawati menjadi speaker paling menakutkan pada turnamen musim semi. Dia memegang pencetak poin terbanyak dan juga tingkat keberhasilan serangan dan open spike nomor 1. Dibanding dua speaker dari tim yang dimiliki Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Sementara itu, penggemar Red Sparks memberikan reaksinya termasuk merasa iba dengan Megawati Hangestri usai gagal menjadi runner-up di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim asuhan Ko Hye-jin itu sayangnya dipaksa menanggung malu usai kalah lewat full set dari Haifaz di Chungmu Gymnasium. Hasil ini pun membuat Red Sparks gagal mengunci status sebagai runner-up di ajang yang juga berjuluk V-League tersebut. Pasalnya, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan itu terdampar di posisi ketiga dengan 64 poin. Selisih 2 angka dari Hillstatte yang mengunci posisi kedua dengan 66 poin. Hillstatte sebelumnya berhasil menggusur Red Sparks dari posisi kedua, usai mampu mengalahkan I-Peppers pada Selasa kemarin. Kekalahan Megatron CS pun menuai beragam reaksi dari para penggemar, di mana mereka menyayangkan hasil tersebut. Pasalnya, Megawati Hangestri selaku tulang punggung mampu tampil apik. Namun sayangnya, rekan-rekan setimnya tak mampu menampilkan permainan yang solid terutama di set keempat. Alhasil para penggemar pun merasa kecewa, dan iba terhadap Megawati Hangestri. Mereka juga kecewa dengan Ko Hye-jin sang pelatih yang baru menurunkan pemain inti 2 laga tersisa, serta strategi tim yang tak jelas. Red Sparks akan berhadapan dengan Hyundai Hillstatte di babak playoff pada 25 hingga 29 Maret mendatang. Kemudian jika lolos ke babak final, mereka akan berhadapan dengan Pink Speeders yang merupakan jawara musim reguler pada 31 Maret nanti. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi kalah dari Haifaz pada laga terakhir fase reguler Liga Voli Korea di Gymnasium Chungmu, Daejeon. Pelatih Ko Hye-jin kembali menempatkan Megawati sebagai pemain inti Red Sparks dalam laga ke-36 di Liga Voli Korea. Pemain timnas voli Indonesia itu benar-benar menjadi pusat permainan Red Sparks. Berkali-kali Megawati menjadi tumpuan serangan Red Sparks. Spike Mega pun kerap berujung poin. Saat tugas menjadi speaker dibebankan ke pemain lain, poin sempat tersendat. Di sisi lain, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menutup musim dengan kekalahan menyesakan pada laga terakhir putaran ke-6 Liga Voli Korea. Red Sparks yang sudah tampil baik dipaksa menelan kekalahan dari Gimcheon Korea Expressway Haifaz.
Megawati Hangestri Pertiwi mencetak poin terbanyak dengan 38 angka dalam laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, 19 Maret 2025. Namun, Red Sparks tumbang dengan skor akhir, 20-25, 25-19, 25-19, 17-25, Agustus 15. Pelatih Ko Hye-jin kembali menurunkan skuad inti pada laga terakhir musim ini, kecuali posisi libero yang diisi oleh Choi Hyo-seo. Haipa sempat mengimbangi Red Sparks di awal-awal laga dengan skor 2-2. Spike menyilang Megawati membawa Red Sparks kembali unggul 3-2 dan menghadirkan momentum untuk tim tuan rumah. Red Sparks melesat sampai technical timeout pertama dengan skor 8-4, Megawati sudah mencetak 5 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 100%. Setelah itu, Megawati kembali yang menambah 2 angka untuk Red Sparks yang salah satunya didapat lewat serangan back attack. Aceh dari Lee Seon-woo membuat tim tuan rumah tetap memimpin pada 11-7. Namun, Haipas memiliki middle blocker yang tangguh lewat Kim Se-bin usai berhasil melakukan blok terhadap serangan Jeon Da-bin sekaligus memperkecil skor menjadi Oktober 11. Sementara itu, Jeon Da-bin setelah itu mampu membayar kesalahan dan serangan Megawati lagi membuat skor kembali berjarak pada 13-10. Serangan Megawati akhirnya menemui kebuntuan untuk pertama kali pada laga ini usai dipatahkan oleh blok Kang Sophie. Haipas kembali mendapatkan peluang menyamakan skor, tetapi spike keras Megawati kembali membawa Red Sparks tetap unggul sampai technical timeout kedua dengan skor 16-14. Namun, tim tamu akhirnya mampu menyamakan skor dan bahkan berbalik unggul menjadi 20-16. Tekanan dari Kang Sophie dan servis Aceh Tanacha Sooksot membuat para pemain Red Sparks melakukan kesalahan sendiri. Haipas makin di atas angin usai memimpin 5 angka pada skor 23-18. Red Sparks sempat menambah 2 angka. Namun, pengamatan yang kurang cermat dari Pyo Seong-ju dengan membiarkan servis dari Song Eun-je ternyata masih jatuh di dalam garis permainan menyudahi set pertama. Pada set kedua, Red Sparks kembali memulai dengan kuat usai mencetak 3 poin beruntun dan memimpin 8-3 pada technical timeout pertama. Jeon Da-bin mulai menemukan kepercayaan dirinya usai 2 kali berhasil menghasilkan poin lewat serangan untuk membawa keunggulan 12-7. Megawati tak berhenti mencetak poin setelah serangan back attack-nya berhasil membuat Red Sparks unggul 5 angka pada 18-13. Red Sparks akhirnya sukses menyamakan kedudukan usai menuntaskan set kedua yang diakhiri serangan Megawati. Pada set ketiga, Red Sparks mampu membalikkan keadaan untuk berbalik unggul menjadi 2-1. Memasuki set 4, Haipas membuka keunggulan 3 poin beruntun sampai membuat pelatih Ko Hye-jin mengambil timeout. Respons cepat dari pemain Red Sparks yang berhasil menyamakan skor pada 4-4 lewat spike keras Megawati. Middle blocker, Kim Se-bin tampil sangat solid pada set keempat. Serangan sayap Haipas juga mampu memberikan tekanan. Megawati masih menambah poin dengan melepaskan spike keras untuk mengubah skor menjadi 17-23. Sayangnya, itu menjadi poin terakhir Red Sparks pada set keempat. Haipas sukses mencuri set keempat setelah atak error Megawati karena serangannya menabrak net. Bukan kemajuan yang diraih, justru sebaliknya yang harus diterima tim besutan Kim Ho-chol itu. Mereka hanya mampu meraih 15 kemenangan dari 36 pertandingan, mengalami penurunan dibanding musim lalu dengan mengoleksi 17 kemenangan. IDK Altos menaruh ekspektasi dengan mendatangkan Lee So-yang dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Lee Ju-ah dari Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Lee So-yang tak mampu memenuhi harapan saat ia diterpa cedera bahu sebelum musim dimulai. Di sisi lain, Ratu Voli Korsel, Kim Yeon-keung, tampil sempurna di pertandingan kandang terakhirnya pada musim reguler. Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders memainkan pertandingan kandang putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-25 melawan Gimcheon Korea Expressway Haipas di Incheon Samsan Gymnasium, Sabtu, 15 Maret 2025. Pertandingan ini sangat berarti bagi Kim karena ia memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pemain setelah musim ini. Hari ini menjadi pertandingan kandang terakhirnya pada musim reguler. Idola Megawati Hangestri Pertiwi itu mencatat 19 poin, termasuk 3 servis Aceh, dan rasio keberhasilan serangan sebesar 51,61%.
Tim Speeders mengikuti jejak Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang pada laga sehari sebelumnya menurunkan pemain inti. Dengan bantuan Tutku Burcu-Yuzgen, Turki, dan analis pitch, Selandia Baru, yang masing-masing mencetak 21 dan 19 poin, Tim Speeders menang 3-1. Saya tidak merasakan sesuatu yang istimewa.